So ya dengan hero. Ya pasti kita jadi bertanya-tanya, we could be hero. Apakah kita bisa jadi pahlawan? Kalau kita lihat mungkin gambaran pahlawan dari sejak kecil adalah sosok yang berani, yang rela berkorban, bawa senjata gitu ya, bambu runcing kalau zaman dulu. Tapi apakah kita di zaman sekarang pun bisa menjadi pahlawan? Kira-kira siapakah pahlawan itu? Kita akan membahasnya secara tuntas pagi hari ini dalam Smart Happiness. Kami ucapkan selamat pagi, semua listeners. Semoga Anda dalam kondisi bahagia semuanya gitu ya. Audrey kembali menemani Anda di hari yang berbahagia, hari di mana kita memperingati Hari Pahlawan 10 November 2023. Dan pagi ini bahagia sekali bisa terhubung walaupun jauh bersama Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Baik, bahagia Pak Arfan. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa bahagia Audrey. Ya, Oke, ini dari mana Pak Arfan pagi hari ini? ya saya sedang ada di Malaysia hari ini. Oh, jauh sekali, tapi tetap semangat gitu ya untuk memperingati Hari Pahlawan karena topik kita pagi hari ini adalah siapa itu pahlawan. Ya, Sebelumnya kita bahas dulu satu lagu yang menurut Audrey menarik ya. Ada lirik We Could Be Hero. Wah, berarti semuanya bisa jadi pahlawan. Tapi kalau dari perspektif Pak Arfan sendiri, makna dari lagu ini dan kenapa lagu ini gimana Pak Arfan? Silakan. ya terima kasih banyak Audrey ya. Jadi hari ini 10 November 2023 kita membahas mengenai siapa itu pahlawan ya dan apa relevansinya dengan masa kini ya dengan generasi sekarang ini ya. Jadi ini dimulai dengan sebuah lagu yang bagus sekali dari Alesso ya judulnya Heroes. Lagu ini bercerita mengenai orang yang memiliki impian ya atau kepercayaan, keyakinan untuk bisa menjadi hero, yang menjadi pahlawan. Dan dia percaya bahwa semua orang itu sesungguhnya bisa menjadi pahlawan karena setiap orang memiliki kekuatan sendiri-sendiri ya yang sayangnya itu tidak semua orang bisa melihat dan menyadari hal itu gitu. Mari kita lihat liriknya ya, Audrey, ini bagus sekali. Yes. We could hide away in daylight. Ya, kita bisa sembunyi di siang hari. We go undercover, wait out the sun. Kita menyamar menanti matahari terbenam. Got a secret side in plain sight. Terdapat sisi tersembunyi yang tampak jelas. Where the streets are empty, that's where we run. Di mana jalanan sepi, disitulah kita berlari. Every day people do everyday things, but I can be one of them. Setiap hari orang mengerjakan kegiatan harian, tetapi aku tidak bisa menjadi salah satu dari mereka. I know you hear me now, we are a different kind. Aku tahu sekarang kau mendengarkanku, kita merupakan jenis yang berbeda. We can do anything, kita bisa lakukan apapun. We could be heroes, kita bisa jadi pahlawan. We could be heroes, me and you. Kita bisa jadi pahlawan, aku dan engkau. We could be heroes, kita bisa jadi pahlawan. We could be heroes, me and you. Ya, kita bisa jadi pahlawan, aku dan engkau. We could be, kita bisa. Itu Oke. dia dari Alesso. Yes, you and me gitu ya, kamu dan aku. Dan mungkin lagu ini kan baru mungkin sekitar tahun 2010-an ya, Ya, 2000, ya sekitar segitulah. ya. Mungkin jadi semangat juga ya Pak Arfan untuk kita bisa menjadi hero sendiri. Tapi kalau kita berkaca di momen sekarang, hero itu seperti apa? Apakah seperti zaman dulu gitu ya, Soekarno, terus juga mungkin Pangeran Diponegoro, atau justru kalau sekarang kan hero-nya tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayak Spider-Man, Superman, Thor dan lain sebagainya. Itu masih sama kah definisinya atau seperti apa, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kalau kita mengacu kepada peristiwa 10 November gitu ya. Itu kan peristiwa 10 November itu kan peristiwa ternyata itu ya, itu pertempuran yang sangat dahsyat loh Audrey. Ya. Ya, pertempuran yang sangat dahsyat terjadinya selama 3 minggu itu. Hmm. Jadi itu Oh. bukan hanya pertempuran satu hari, itu bukan hanya 10 November, tapi itu pertempuran yang terjadi selama 3 minggu antara tentara Inggris dan rakyat Surabaya, ya arek-arek Surabaya itu, Oke. yang melawan tentara Inggris. Mhm. Dan ternyata dalam pertempuran selama 3 minggu itu yang tewas itu sampai 15 sampai 20 ribu Wow. orang. Jadi banyak sekali itu yang tewas gitu ya. Tetapi yang menarik ya, walaupun dalam pertempuran itu kita kalah ya dari Inggris dan sekutu, Mhm. tapi pertempuran itu bisa mengubah mindset
Inggris dan Belanda terhadap Indonesia. Oke. Jadi mindsetnya berubah gitu ya. Awalnya Inggris dan Belanda itu meremehkan gitu, meremehkan Indonesia nggak akan bisa, nanti setelah Jepang pergi kita bisa kembali menguasai Indonesia. Tapi ternyata setelah perang Surabaya ini berubah semuanya gitu. Ya, bahkan kemudian di dalam diplomasi internasional Inggris kemudian memilih bersikap netral gitu ya, dan tidak lagi mendukung Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, ini yang sedang kita peringati sekarang ini. Jadi Ya. saya menyampaikan cerita ini supaya generasi muda sekarang ini tahu gitu apa yang terjadi sebetulnya dalam 10 November itu. Dan salah satu insiden yang selalu digambarkan sebagai insiden yang cukup heroik adalah penyobekan bendera itu kan. Penyobekan bendera merah putih biru gitu. Jadi hotel Oranye atau Hotel Yamato, bendera merah putih biru itu birunya disobek gitu. Itu kan bendera Belanda ya, sehingga tinggal bendera merah putih. Ya, nah itu sejarahnya seperti itu. Ya, tapi kemudian pertanyaannya apa relevansinya ya dengan generasi sekarang ini gitu ya? Bisa nggak sih kita menjadi pahlawan? Karena nah ini penting sekali Audrey, karena kalau kita melihat sejarah selalu yang namanya pahlawan itu adalah orang yang mengusir penjajah gitu. Betul. Bahkan ada undang-undangnya tuh Audrey, Undang-Undang Oke. Nomor 9 tahun 2009 yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 yang mengatakan bahwa yang namanya pahlawan itu adalah orang yang pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata untuk mencapai, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu satu. Yang kedua, yang namanya pahlawan itu adalah orang yang tidak menyerah pada musuh. Musuh. Oke. Nah, kalau demikian definisinya, maka saya ingin mengatakan bahwa ini tidak sesuai lagi dengan zaman yang sekarang ini. Yes. Ya, itu hanya sebuah cerita sejarah gitu. Ya, dan kalau bicara pahlawan itu harus seperti itu saja, maka ya kita tidak berpikir bahwa kita bisa menjadi one of them gitu ya, seperti tadi Ya. yang digambarkan oleh Alesso dalam lagu Hero. Heroes gitu. Jadi inilah yang coba kita kulik ya dalam talkshow kita pada pagi hari ini. Apa benar ya pahlawan cuma seperti itu? Apa nggak bisa nih kita seperti tadi kata Alesso, we could be one of them. Ya, kita bisa menjadi hero ya. We could be hero gitu. Seperti itu. Oke. Yes, kita langsung lempar juga mungkin ke smart listeners. Menurut Anda pahlawan-pahlawan di zaman sekarang tuh seperti apa gitu ya bentuknya? Silakan, boleh share di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959, atau untuk Anda yang bergabung di live YouTube kami, silakan ya, boleh langsung komentar di channel Radio Smart FM. Kita jeda sesaat, tetaplah bersama kami untuk topik siapa itu pahlawan. Oke, Smart Listeners, kembali dalam Smart Happiness ya. Pagi hari ini tanggal 10 November, hari yang mungkin menjadi refleksi untuk kita, mengingat bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah kita harus seperti itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah merdeka 70 berapa ya? 78 tahun gitu ya. Yang pasti ini agak ada pergeseran gitu, Smart Listeners, di mana di momen sekarang rasanya musuhnya bukan penjajah gitu ya Pak Arfan. Musuhnya mungkin ya kalau kita lihat Indonesia sendiri kemiskinan, terus juga pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Banyak hal-hal ataupun aspek-aspek yang menjadi musuh kita. Tapi apakah benar musuh-musuh itu sekarang udah nggak terlihat seperti musuh yang bawa-bawa senjata gitu Pak Arfan? Justru yang tidak terlihat nyata gitu, musuh di era pahlawan zaman sekarang. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Betul sekali ya. Jadi kalau kita menerjemahkan pahlawan itu hanya yang tadi mengusir penjajah, ya, memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, tidak menyerah pada musuh, itu akhirnya menjadi terlalu sempit gitu. Oke. Jadi itu hanya fisik saja kan, hanya bersifat fisik saja gitu ya. Yang kedua, ini menjadi sesuatu yang sulit dicapai gitu. Ya, nggak semua orang kan bisa melakukan itu kan, dan peperangan di masa sekarang ini kan tidak banyak begitu ya. Betul. Jadi apakah kita harus berperang dulu gitu baru bisa disebut pahlawan? Jadi ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu saja. Ya, dan yang ketiga juga memang tidak sesuai dengan tantangan zaman kali saat ini gitu. Kita membutuhkan pahlawan itu sesuatu yang lebih mudah kita jangkau gitu, ya. Oke. Di pahlawan itu sesungguhnya tadi seperti kata Alesso tadi, ya, we could be heroes. Kita ini bisa jadi pahlawan. Jadi pahlawan itu adalah kita. Gitu. Yes. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana caranya untuk bisa menjadi pahlawan. Nah, tentu saja kita harus melihat yang kita lawan apa, yang kita perjuangkan apa gitu. Ya, musuh kita apa. Tentu saja kalau saat ini musuh kita bukan penjajah ya dalam pengertian ada bangsa lain yang ingin menguasai kita, tetapi musuh kita adalah yang namanya kemiskinan, Yes. musuh kita adalah yang namanya kemalasan, Mhm. musuh kita adalah yang namanya korupsi, ya musuh kita adalah yang namanya kolusi, nepotisme, ketidakjujuran, gitu ya, pelanggaran hukum, ya pelanggaran HAM dan sebagainya gitu. Nah itu menjadi lebih sulit gitu karena itu adalah sesuatu yang seringkali tidak terlalu kasat mata gitu. Jadi kita memang membutuhkan mindset gitu, membutuhkan ilmu, membutuhkan kejelian gitu untuk bisa melihat apa sebetulnya yang menjadi musuh kita hari ini. Mhm. Oke. Jadi harus tahu dulu musuhnya gitu ya, mungkin yang itu hal yang pertama atau mungkin itu hal-hal yang berikutnya tuh Pak Arfan? Atau justru harus tahu dulu senjatanya apa? Ya, terima kasih banyak Audi. Sebetulnya bukan bukan mengetahui musuh kita ya, Ya, tapi mengetahui eh, area kita gitu. Kita area. itu tidak bisa menjadi orang yang menguasai semua bidang gitu. Betul. Gitu ya. Tapi kita harus tahu, ini kita ini diturunkan Tuhan ke dunia ini sebenarnya apa misi kita dalam kehidupan ini gitu. Ya. Apa misi kita dalam kehidupan ini? Tidak semua orang menguasai semua bidang gitu. Ada orang yang misinya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, disitulah mungkin dia bisa menjadi pahlawan ya, Awan. dalam pemberdayaan masyarakat. Ada orang yang misinya adalah seperti saya ya, bagaimana make Indonesia happy, bagaimana membuat Indonesia ini bahagia. Ya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena saya merasa dianugerahi oleh Tuhan talenta gitu untuk bisa berbicara, ya, untuk bisa mengubah mindset orang, untuk bisa meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, jadi kita harus menemukan itu apa sih sebetulnya hitoh kita, Hmm. apa sebetulnya misi hidup kita, apa sebetulnya alasan kenapa kita diturunkan oleh Tuhan ke dunia ini gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu itu, maka kita sudah ketemu sebuah alasan yang kuat gitu ya, reason for being gitu. Kenapa kita ada? Kalau orang Prancis bilang raison d'être gitu ya. Kenapa Hmm. kita ada? Nah, itu sesungguhnya yang kalau kita lakukan dengan serius itu akan memberikan manfaat kepada diri kita maupun kepada orang banyak gitu. Sehingga nanti kita sedang berjalan ke arah sana gitu bahwa kita memperjuangkan sesuatu yang memang merupakan keahlian kita, talenta kita, misi kita, alasan kenapa kita hidup, dan itu sesungguhnya kita sedang menjadi pahlawan nanti ya di Hmm. masa yang akan datang gitu. Kalau kita konsisten di jalur itu gitu, jangan pindah-pindah jalur gitu. Yes. Aha. Yes, karena pasti untuk membantu atau mungkin berdampak itu ya nggak butuh waktu sebentar ya, Pak Arfan ya. Butuh waktu yang panjang sehingga dibutuhkan konsistensi seperti itu. Tapi bicara tentang pahlawan, ini kan juga berkaitan dengan berdampak gitu ya Pak Arfan. Ya, Banyak dari kita yang merasa ketika kita melakukan hal yang kecil itu kok kayaknya nggak bisa disebut pahlawan gitu. Nah ini mindset-mindset seperti ini tuh salahkah? Atau justru pahlawan tuh juga harus langsung gitu melakukan hal yang besar gitu ya, berdampak, mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya, atau seperti apa untuk era-era saat ini Pak Arfan? ya, tidak ada orang yang bisa melakukan hal yang besar tanpa pernah melakukan hal-hal yang kecil gitu. Oke. Jadi memang hal-hal yang kecil itu sesungguhnya merupakan sebuah keharusan gitu ya, sebuah jalan nanti untuk menjadi besar gitu. Karena sesuatu yang besar itu awalnya adalah sesuatu yang kecil gitu, tapi sesuatu yang kecil yang dipelihara terus dengan penuh keyakinan dan dilakukan secara konsisten terus menerus itu pasti akan membuahkan sesuatu yang besar gitu, Audrey. Nah sesungguhnya Audrey kalau kita bicara mengenai pahlawan masa kini itu, sesungguhnya ada 3 syarat Tiga yang syarat. harus dipenuhi Oke. kalau kita ingin menjadi pahlawan masa kini gitu. Gitu Audrey ya. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai the giving mindset. Mhm. Jadi ada sebuah mindset memberi gitu. Itu dulu. Karena memang kita ini diturunkan oleh Tuhan ke dunia ini sejatinya cuma satu, untuk membuat perubahan di Oke. dunia ini. Artinya kalau dunia ini ada saya atau nggak ada saya, nggak ada bedanya, Mhm. itu tanda bahwa kita gagal Oke. memainkan peran di dunia ini gitu. Jadi
Nomor satu, alasan kita diturunkan ke dunia ini adalah apa? Untuk membawa perubahan, untuk membuat perubahan. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya yang namanya giving mindset. Oke. Mindset memberi. Jadi menyadari bahwa saya datang ke dunia ini untuk memberi. Kalau nggak memberi berarti saya tidak ada nilai tambahnya gitu. Oh, Karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk menjadi seorang giver, tapi mhm, menjadi seorang taker. ya, Ya, saya datang ke dunia ini ya untuk menikmati dunia ini, mengambil sebanyak-banyaknya, memanfaatkan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, mhm, itu namanya taker. Lawan dari taker adalah giver. Saya datang ke dunia ini untuk membuat dunia ini berbeda karena keberadaan saya. Dan itulah yang membuat saya berharga di dunia ini. Dan untuk membuat dunia ini berbeda, maka saya harus memberi. Dan dengan memberi, nanti saya akan mendapatkan gitu. Saya juga akan menerima ketika saya memberi gitu. ya, Itulah indahnya yang namanya memberi. Karena ketika kita memberi, kita juga akan menerima. Ya, ya, tapi kalau kita hanya menerima, kita tidak akan pernah memberi kalau kita hanya menerima gitu. Gitu Audrey. Jadi ini mindsetnya adalah yang saya sebut sebagai the giving mindset. manfaat, Bagaimana kita bisa menjadi giver di dunia ini, bukan menjadi taker. ikan. Oh, Itu yang pertama, Audrey. yes. Itu yang pertama. Nanti kita akan sambung lagi, Pak Arfan. Aku izin baca sapa-sapaan dulu gitu ya, supaya tidak Silakan. terpotong kita nanti Ya, berbincang. Kita dari Pak Alex Andaro dari Pontianak yang cuacanya cerah pagi hari ini. Selamat pagi, Pontianak. Kalau menurut Pak Alex, pahlawan zaman dulu adalah orang yang membela kebenaran, kepercayaan, keyakinan, dan mempertahankan tanah tumpah darah. Kalau zaman sekarang, pahlawan itu bekerja keras setiap hari untuk menafkahi keluarga, anak, dan istri sebagai seorang ayah gitu ya. Kalau zaman kerajaan dulu, pahlawan yang dikagumi ini Gajah Mada, Patimura, Diponegoro, Imam Bonjol gitu ya. Dan ada pahlawan yang spesial gitu ya, wanita, yaitu Cut Nyak bersama dengan istri Teguh Umar. Oke, terima kasih responnya untuk Pak Alex. Selanjutnya dari Pak Helmi di Banjarmasin, selamat pagi. Pahlawan sepanjang masa menurut saya adalah orang-orang yang mempersembahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, di mana orang-orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Contohnya pekerja bangunan, pekerja pembuat jalan, para guru, bahkan ibu yang membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya, Pak Arfan ya, dengan respon-respon small listeners dan juga pertanyaan small listeners. Yang pasti kita akan sambung lagi mindset-mindset apa saja yang kita harus miliki sebelum kita menjadi seorang hero ataupun pahlawan di era sekarang. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness.